Gimana, Run? Soekarno sudah kamu bikin mati? Gagal ya, pistolku macet. Akhirnya Hidayat mengikuti jejak Harun. Ia membatalkan niatnya masuk istana dan membuang granatnya ke sungai Cisadane. Di tempat lain, Hamdan dan Abidin mendengar berita tentang kegagalan upaya pembunuhan Bung Karno lewat radio. Mereka kemudian melarikan diri ke daerah Cianjur. Worldwide Production present Hasil pengusutan pada pelaku penembakan Bung Karno saat peristiwa Idul Adha 14 Mei 1942 memunculkan fakta baru. Ternyata para pelaku penembakan itu adalah anggota Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Oknum penembak berjumlah 3 orang. Mereka berhasil masuk ke dalam Istana Jakarta dengan memegang kartu undangan masuk yang mereka peroleh dari salah satu ormas. Ujar Komisaris Mangil, Komandan Pengawal Presiden. Ketiga pelaku itu adalah Sanusi alias Fatah alias Uci Sanusi Fikrat alias Sanusi Ufit, kemudian Kamil alias Harun bin Karta, serta Jaya Permana bin Embut alias Hidayat bin Mustafa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Sanusi, terungkap bahwa upaya pembunuhan Soekarno pernah direncanakan pada saat Idul Fitri pada tanggal 9 Maret 1962. Pada waktu itu, Sanusi bersua dengan kenalan lamanya, Kadri. Dia diajak ke rumah Haji Mahfud di daerah Matraman belakang Jakarta. Di sana, ia melihat 9 anggota DITII yang mendapat perintah membunuh Soekarno pada Hari Raya Idul Fitri. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Kadri, Hidayat, Kolil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Teman-teman, ini ada 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Ini adalah senjata kalian untuk habisi Soekarno. Soekarno harus mati. Ini perintah dari Imam Besar Kartosuwiryo, ujar Abudin kepada teman-teman komplotannya. 2 hari setelah pertemuan itu, mereka pergi menemui Jaya Permana yang memberikan tempat menginap kepada beberapa anggota DITII. Di pondokan itu, Sanusi mendengar percecokan antara Iding dan Hidayat. Iding dituduh mengkhianati Dahya, Anwar, dan Kolil, sehingga akhirnya mereka tertangkap pasukan pemerintah. Penangkapan itu membuat rencana pembunuhan Bung Karno di Hari Raya Idul Fitri menjadi gagal. Abudin melaporkan kegagalan rencana pembunuhan itu kepada Marjuk bin Ahmad alias MD Nugraha alias Jiwa Praja, seorang pemimpin DITII yang berdomisili di Gunung Galunggung, Jawa Barat. Hingga akhirnya, suatu fakta terungkap bahwa ternyata yang berkhianat adalah Kadri, bukan Iding. Sanusi kemudian membunuh Kadri di rumahnya pada 25 Maret jam 1 pagi. Pengkhianat, mati kau! Dua hari kemudian, Sanusi dan Abudin pergi ke Gunung Galunggung menemui pimpinan mereka. Di tempat itulah, Sanusi dan Abudin mendapat perintah dari Marjuk untuk memimpin pembunuhan Soekarno pada saat sholat Idul Adha. Dia juga menerima 4 lembar dokumen berisi pengumuman kemenangan negara karunia Allah, negara Islam Indonesia yang harus diberikan kepada seorang jenderal. Ujar Komisaris Mangil. Namun Marjuk tidak menyebutkan nama jenderal yang dimaksud. Kunci masuk istana berupa surat undangan yang Sanusi dapatkan dari Haji Bahrun yang tinggal di Bogor. Sanusi lalu mematangkan rencana pembunuhan itu dengan komplotannya. Aku, Harun, dan Hidayat yang akan mengeksekusi Soekarno. Sementara kalian, Hamdan dan Abidin, aku tugaskan untuk mendengarkan berita dari radio begitu Soekarno tewas. Pada pagi hari pada pukul 5:30, mereka berangkat menuju Harmoni dekat istana. Lalu mereka berbagi tugas. Sanusi menembak pertama sebagai tanda untuk Harun melepaskan tembakan ke arah Soekarno dan Hidayat melemparkan granat ke arah kerumunan yang panik. Harun masuk istana dan mengikuti sholat. Allah
Astagfirullah, apakah yang aku lakukan ini benar ya? Penembakan ini pasti menimbulkan korban nyawa tak berdosa. Harun tiba-tiba disergap perasaan takut. Dia membatalkan niat jahatnya dan menyembunyikan pistol FN di bawah tikar. Setelah selesai sholat, Harun mampu keluar dari istana. Dia lolos dari penggeledahan petugas. Harun melarikan diri ke arah Kampung Pulo dan bertemu Hidayat. Gimana, Run? Soekarno sudah kamu bikin mati? Gagal ya, pistolku macet. Akhirnya Hidayat mengikuti jejak Harun. Ia membatalkan niatnya masuk istana dan membuang granatnya ke Sungai Cisadane. Di tempat lain, Hamdan dan Abidin mendengar berita tentang kegagalan upaya pembunuhan Bung Karno lewat radio. Mereka kemudian melarikan diri ke daerah Cianjur. Pelaku percobaan pembunuhan pada Idul Fitri dan Idul Adha yang berjumlah 9 orang akhirnya dapat ditangkap semua. Mahkamah Angkatan Darat kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Sanusi dan Harun pada 16 Juli 1962. Hidayat, Hamdan, dan Abudin divonis mati pada 7 Agustus 1962, sedangkan Marzuk divonis mati pada 2 Oktober 1962. Untuk ketiga orang lainnya yakni Dacia, Anwar, dan Kolil dihukum seumur hidup pada 11 September 1962. Kartosuwiryo sendiri ditangkap pada 5 Juni 1962. Dia dinyatakan bersalah karena berupaya makar untuk merobohkan negara Republik Indonesia, memberontak kepada pemerintahan yang sah dan berusaha untuk membunuh kepala negara 2 kali berturut-turut pada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Karena kejahatannya itu, Mahkamah Angkatan Darat menjatuhkan hukuman mati pada Kartosuwiryo pada tanggal 16 Agustus 1962. Menurut Maulwi Sailan, Haji Bahrun yang memberikan undangan masuk istana juga ditangkap dengan tuduhan mengatur rencana dan memerintahkan pembunuhan. Menurut Aryo Helmi, penulis biografi Zainul Arifin, setelah kejadian upaya pembunuhan terhadap Soekarno di Hari Raya Idul Adha, Presiden tidak pernah lagi melakukan sholat di tempat terbuka. Sementara itu, untuk keperluan pengamanan Presiden, akhirnya dibentuklah Satuan Tugas Khusus Pengamanan pada 6 Juni 1963, bertepatan dengan hari ulang tahun Soekarno. Pasukan khusus pengamanan Presiden ini diberi nama Resimen Cakrabirawa.